Inilah pertanyaan yang membingungkan para ilmuwan yang memantau bulan. Masalahnya, satelit kita bertingkah sangat aneh, menyala, meletuskan api, menghasilkan kabut warna-warni. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah benda angkasa ini baik-baik saja? Para astronom belum dapat menentukan dengan tepat apa arti dari semua gejala bulan yang tidak biasa ini. Meskipun satelit itu sangat dekat dengan planet kita dan dikunjungi oleh pesawat luar angkasa dan astronot, ternyata masih banyak yang tidak kita ketahui tentang tetangga terdekat kita. Tapi bagian terburuknya adalah setiap bencana yang bisa terjadi di bulan pasti akan mempengaruhi kita. Dalam video ini, Anda akan mengetahui mengapa berbahaya bagi astronot untuk mendarat di bulan. Bisakah satelit kita meledak? Dan yang paling penting, dapatkah bulan melenyapkan umat manusia? Mengapa bulan mulai mengedipkan mata pada kita? Kalau kita manusia melakukannya, tentu ada niat tertentu. Jadi bulan ini ngapain? Menggoda? Sinyal agar dia dipercaya? Semua itu memang tidak ada hubungannya dengan bola langit besar yang mengedipkan mata ke bumi dengan cahaya yang aneh. Semua hal aneh yang dilakukan satelit kita ini disebut fenomena bulan transien. Ini termasuk objek bergerak yang terang, kilatan, lampu, kilauan warna-warni, dan daftarnya terus berlanjut. Salah satu pengamatan terdaftar pertama terjadi pada tanggal 18 Juni 1178. Hari itu, para biksu di Canterbury, Inggris Tenggara melaporkan tentang bulan yang bergetar. Mereka mengklaim ada bulan baru yang cerah terlihat di langit. Seperti yang biasa terjadi pada fase ini, bulan tampak seperti bulan sabit yang mengarah ke timur. Tapi tiba-tiba tanduk atasnya terbelah. Api menyala dan bunga api muncul di tengah-tengah pemisahan itu. Bulan tampak gemetar karena gentar dan berdenyut seperti ular yang terluka. Proses itu diulang beberapa kali. Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengetahui apa yang mungkin terjadi. Pada 1969, astronot Apollo 11, Michael Collins, juga berbagi pengamatannya. Saat berada di luar angkasa, dia melihat area di orbit satelit yang diterangi jauh lebih terang daripada area di sekitarnya. Dan titik terang di bulan ini menjadi misteri baru bagi para astronom. Para ilmuwan telah menemukan bahwa di beberapa titik gunung berapi meletus di permukaan bumi. Tapi mereka masih belum tahu kapan tepatnya dan kapan bulan berhenti aktif secara vulkanik. Jika memang pernah terjadi, lalu apa yang menyebabkan cahaya itu? Para ilmuwan menyimpulkan bahwa benda luar angkasa lain menyebabkan lampu berkedip di bulan. Katakanlah meteorit misalnya. Peristiwa seperti itu juga tercatat pada malam antara tanggal 20 dan 21 Januari 2019 ketika sebuah meteorit diduga menabrak bulan. Tumbukan itu ditangkap dan disimpan dalam foto dan video dan dalam ingatan orang-orang yang kebetulan sedang melihat ke langit pada saat itu. Mungkin studi menyeluruh atas laporan saksi mata bisa menjelaskan misteri keanehan bulan ini. Tapi masalahnya adalah setelah program Apollo dibatalkan, para ilmuwan kehilangan hampir semua minat mereka pada satelit. Hanya astronom amatir yang mengawasi bulan akhir-akhir ini. Selama 20 tahun terakhir, ada dikumpulkan sekitar 3.000 kesaksian tentang fenomena aneh yang terjadi pada satelit. Meskipun para astronom cenderung meragukan semua laporan pengamat tentang perilaku abnormal bulan, sedikit demi sedikit, kelompok ilmiah internasional meninggalkan aktivitasnya. Dan hanya mereka yang memenuhi syarat untuk merekam anomali dan menyesuaikannya dengan data asing. Suatu peristiwa dianggap nyata dalam satu kondisi harus direkam secara bersamaan di setidaknya 2 lokasi yang berbeda. Tapi sepertinya para ilmuwan tidak peduli. Kenapa harus repot? Jauh lebih menarik untuk menjelajahi Mars dan planet ekstrasurya. Kita memberikan terlalu sedikit perhatian pada apa yang terjadi tepat di depan mata kita. Tetapi bagaimana jika kita harus berpikir sedikit lebih cepat dan mulai bertindak? Penyebab selain dari suara cahaya yang aneh untuk beberapa alasan, bulan juga bersinar dalam berbagai warna. Pertama-tama, apa warna satelit kita? Kita terbiasa berpikir bahwa itu abu-abu berdebu, seperti yang terlihat di foto yang dibuat oleh astronot misi Apollo. Bahkan ada teori konspirasi bulan yang menunjukkan bahwa NASA
menyembunyikan semua gambar berwarna karena suatu alasan. Mungkin tidak sepenuhnya omong kosong, karena jika kita melihat foto-foto bulan yang dibuat oleh penjelajah bulan Cina, kita akan menemukan bahwa permukaannya lebih mirip Mars daripada dataran abu-abu keperakan. Setelah foto-foto ini, banyak orang bahkan mulai meragukan realitas misi Amerika ke bulan 50 tahun yang lalu. Padahal tidak ada konspirasi. Ini adalah foto-foto bulan dalam warna-warna cerah yang dibuat oleh NASA dari pesawat ruang angkasa Galileo. Seperti yang Anda lihat di sini, ini bersinar dalam berbagai warna seperti permata. NASA tidak menyembunyikan apapun dari kita. Masalahnya, semua permukaan bulan ditutupi dengan regolit homogen, seperti debu yang mengabur warna dan membuat hampir semua permukaan satelit terlihat monokrom. Namun di luar itu, bulan terlihat bersinar dengan warna hijau, biru, dan ungu. Apa itu? Yang pasti, festival Holi tidak dirayakan di bulan. Para ilmuwan menyatakan itu adalah kabut gas berwarna. Tapi ada juga hipotesis yang lebih menakutkan. Api berwarna dan menyala-nyala dipicu oleh fakta bahwa bulan mungkin terbukti radioaktif. Studi terbaru menunjukkan bahwa batuan bulan kaya akan radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium. Ini masih belum menjelaskan sifat dari fenomena aneh di bulan karena sebagian besar laporan tidak didukung oleh eksperimen yang memadai. Dan karena kurangnya data, beberapa teori gila tentang apa yang salah dengan bulan mulai bermunculan. Sebagai contoh, asumsi bahwa ini bisa meledak, letusan api, suara cahaya, denyut aneh. Akankah ini membunyikan lonceng peringatan? Begitulah perilaku bintang sebelum meledak. Saya tidak melebih-lebihkan, dan saya pikir bulan bukanlah bintang. Tapi saya yakin kita hanya tahu sangat sedikit tentang satelit kita, dan apapun bisa terjadi. Jika bulan meledak, planet kita akan paling menderita. Bulan akan hancur berkeping-keping yang akan segera menuju ke bumi. Ini akan memanas di atmosfer dan mendekati kita, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Kebakaran besar akan terjadi di bumi dan tidak butuh waktu lama untuk membakar semuanya. Potongan-potongan satelit yang akan kehilangan planet ini akan membentuk sistem cincin yang indah, tapi Anda dan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan karena kita sudah mati saat itu. Rotasi bumi akan semakin cepat karena sebelumnya bulanlah yang menahannya. Planet kita akan mulai berputar lebih cepat, yang akan memicu perubahan iklim yang drastis. Badai dan angin yang kencang akan muncul dan menyapu semuanya. Jadilah ini bukan bumi yang kita kenal sekarang. Tapi ada kabar baik. Pada 2024, NASA berencana mendaratkan sekelompok astronot di bulan. Mereka akan menjelajahi satelit dan menentukan apakah kita harus mengkhawatirkannya. Namun, misi ini mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang kita pikirkan. NASA telah bekerja untuk mengirim astronot ke bulan sekali lagi pada tahun 2028. Namun 2 tahun lalu, Gedung Putih mengatakan kepada NASA untuk meningkatkan rencananya pada misi Artemis dan menyelesaikannya sebelum 2004. Ini akan menjadi pendaratan manusia pertama di bulan setelah jeda selama lebih dari 50 tahun. Menariknya, direncanakan tidak hanya mendarat di satelit, tetapi juga mendirikan base camp bulan atau bahkan stasiun khusus di dekat bulan. Camp tersebut akan dirancang agar para astronot merasa nyaman untuk tinggal di sana selama sekitar 2 bulan. Selain itu, NASA akan mengembangkan rover yang akan membantu para astronot melakukan penelitian. Dengan demikian, bulan dapat menjadi tempat pengujian kita untuk melatih misi berawak ke Mars jika semuanya berjalan dengan baik. Tanggal peluncuran awal adalah Februari tahun depan. Awalnya, NASA berencana untuk melakukan misi robot Artemis 1 mengelilingi bulan. Ini akan memastikan masa tinggal yang nyaman bagi para astronot yang akan dikirim ke sana dalam beberapa tahun. Namun masih dipertanyakan, apakah NASA berhasil menyelesaikan semuanya dan mengirimkan misi berawak dalam tenggat waktu yang diberikan? Atau mungkin itu bukan pertanyaan karena mereka bahkan belum menyiapkan pakaian luar angkasa mereka. Produksi mereka membutuhkan lebih dari 400 juta dolar dan di atas itu tujuannya adalah untuk mengalokasikan 600 juta lagi atau lebih. Dikabarkan misi akan ditunda
dan tidak hanya sekali, dan itu bisa berbahaya. Jika kita membangun pangkalan di bulan, itu akan memberi kita kesempatan untuk segera mengirim misi penelitian ke sana. Kemudian kita tidak akan melewatkan suar yang mencurigakan, serangan meteorit, atau percikan radioaktif. Jika bulan benar-benar bisa meledak, kita perlu mengetahuinya terlebih dahulu, dan sangat penting bahwa itu tidak terjadi ketika para astronot mendarat di atasnya. Mari kita berharap bahwa satelit kita menghindari semua kemungkinan penyebab bencana planet, bahkan jika menghilang secara misterius tanpa menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, hidup kita tidak akan pernah sama tanpa bulan. Hubungan bulan dan bumi bukan hanya tentang terjadinya pasang surut. Ada begitu banyak kepercayaan dan referensi yang terkait dengannya. Dan selain itu, bulan adalah bagian penting dari budaya pop kita. Tanpa bulan, Jacob from Twilight tidak akan pernah bisa berubah menjadi serigala. Sailor Moon tidak akan pernah memiliki kekuatannya. Dan akhirnya, King Harvest tidak akan pernah merekam Dancing in the Moonlight. Apa yang paling Anda rindukan jika bulan menghilang? Tulis di komentar.